Yesus Kristus itu hamus suaranai. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang kami sembah dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan hari ini untuk kami jalani. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan. Dan Engkaulah ya Tuhan yang akan selalu menyertai dan membimbing kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan menerima firman-Mu yang akan membimbing hati dan pikiran kami untuk kami dapat berbuah di dalam Engkau. Berfirmanlah Engkau kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi renungan pada kita hari ini yang terambil dari Pangukapon Tolu ayat 20. Idama najonjong doau dijolo pitui manuk tuhi. Ya adong nama nangyon suaraku dohot mangukap pitui bongot maau tu ibana. Bangan maau rab dohot ibana. Jala ibana rab dohot au. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan pada hari ini di masa Advent sebelum kita memasuki minggu-minggu Natal, Tuhan menginginkan kita untuk lebih dekat kepadanya. Dan salah satu cara di mana Tuhan memberikan kasih-Nya yang begitu besar, tidak hanya menjadi juru selamat, tidak hanya ia lahir ke dunia ini, tetapi ia juga memberikan keramah tamahan-Nya kepada manusia. Di mana di dalam firman Tuhan tertulis pada hari ini, Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetok. Artinya di sini adalah kehadiran Tuhan itu menginginkan supaya kita benar-benar membuka hati dan relung kehidupan kita agar ia masuk ke dalam diri kita, agar ia berproses di dalam kehidupan kita. Dan keramah tamahan yang Tuhan berikan kepada kita, tidak hanya ia sebagai Allah dan kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya, tetapi Allah itu sendiri bersama-sama dengan kita untuk bersama-sama mengadakan perjamuan makan. Di mana kalau kita lihat perjamuan makan ada terjadi kekerabatan, ada terjadi kedekatan, dan ada terjadi keramah tamahan. Tuhan menginginkan ini terjadi di dalam hati kita, sehingga apa yang ingin kita ungkapkan kepada Tuhan, kedekatan dan juga keintiman kita bersama dengan Tuhan bukanlah berdasarkan kita sebagai ciptaan dan ia adalah sosok Allah. Tetapi karena kita tahu bahwa hubungan yang begitu dekat, inilah yang kita rindukan antara kita bersama dengan Tuhan. Dan pada puncaknya, di mana Tuhan menginginkan perjamuan itu terjadi ketika kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa, di rumahnya yang kudus. Setelah kita mengalami kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang telah menciptakan dan menjadikan juru selamat kita. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita dapat menemukan keramah tamahan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, ada membuka hati kita. Jangan tutup hati kita, biarkanlah Tuhan memberikan aliran energi ataupun kasih-Nya kepada kita, supaya kehidupan kita akan
mengalir di dalam kehangatan Tuhan, kasih Tuhan, dan kita benar-benar di dalam sukacita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Di dalam firman Tuhan pada saat ini, yang Tuhan inginkan adalah kita masuk di dalam ruang lingkup Allah. Kita ikut merasakan di mana keilahian Allah itu bekerja dalam proses kehidupan kita. Oleh sebab itu, mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan atas karena kuasa-Nya itu terjadi atas dasar iman seseorang itu sendiri. Namun demikian, kita harus melihat bahwa Allah itu berdiri di depan kita, mengetuk hati kita agar kita menerima kehadirannya. Dan Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita berproses di dalam Tuhan. Melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, kiranya kita semakin merasakan kedekatan bersama dengan Tuhan, kehangatan bersama dengan Tuhan, kekerabatan bersama dengan Tuhan. Lihatlah, Tuhan sudah mengetuk hati kita, dan sekarang bukalah pintu hati kita agar Tuhan yang berproses di dalam hati, perasaan, dan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada hari ini yang menolong kami untuk mengingatkan kami agar kami selalu membuka hati kami hari demi hari untuk Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, menerangi hati dan pikiran kami, menolong dan juga membimbing hati dan perasaan kami, agar apa yang kami lakukan ya Tuhan, keputusan-keputusan yang akan kami kerjakan di dalam kehidupan kami, itu berbuah di dalam Engkau. Engkau selalu mengetuk hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami kembali melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Tuhan, agar kami sanggup melakukan apa yang ingin Kau kehendaki dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Dan biarlah Tuhan hati ini kami berikan kepadamu, agar menjadi tempat untuk-Mu ya Tuhan, Engkau berproses dalam kehidupan kami. Sesulit apapun kehidupan yang kami jalani, dan sukacita yang saat ini yang kami rasakan, kiranya itulah ya Tuhan yang akan menjadi proses kami semakin mendekatkan diri kepadamu. Bapa di sorga, jemaat hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, supaya mereka mengambil kekuatan dari firman Tuhan yang pada saat ini menjadi renungan bagi mereka, yaitu iman yang semakin teguh kepadamu, yang semakin membuka hati untuk Engkau selalu hadir dan merasakan keramah tamahan daripada-Mu ya Tuhan. Engkau yang selalu memanggil kami ya Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan merasakan akan kasih-Mu yang begitu besar. Terimalah doa ini ya Bapa, di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.